Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian mana saja yang saya modifikasi pada modul ajar Kurikulum Merdeka 2022 dengan mata pelajaran PPKN SD kelas 4 di SDN 1 Terong Tawa dengan tema Pola Hidup Gotong Royong. Jadi ini dia modul ajar yang belum saya modifikasi sama sekali. Jadi saya mulai memodifikasi modul ajar ini pada bagian kompetensi awal. Jadi pada bagian kompetensi awal itu saya merubah dengan menambahkan kalimat yang lebih banyak contoh spesifik tentang gotong royong yang seharusnya ada pada modul tersebut, di mana tujuannya adalah untuk memperjelas kompetensi awal sehingga peserta didik memiliki pemahaman yang lebih konkret mengenai gotong royong. Jadi saya di sini membuat 2 poin. Yang pertama itu peserta didik mampu membangun tim yang solid dan mengelola gotong royong secara efektif untuk mencapai tujuan bersama, seperti menyelesaikan proyek kelas, membersihkan lingkungan sekolah, atau mengorganisir acara sekolah. Dan poin kedua yaitu peserta didik mampu memberikan contoh konkret pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama, seperti bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas kelompok, bergotong royong dalam membersihkan ruang kelas, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar, seperti kerja bakti di masyarakat. Lanjut, saya memodifikasi pada bagian profil pelajar Pancasila, di mana di sini saya menambahkan dengan penjelasan singkat tentang masing-masing profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan lebih mendalam tentang nilai-nilai yang diharapkan dari pelajar. Jadi di sini saya menambahkan penjelasan singkat. Yang pertama itu mengenai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi di sini peserta didik memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan, menjalankan ibadah dengan konsisten, dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral serta etika dalam kehidupan sehari-hari. Berkebinekaan global, di mana peserta didik menghargai keragaman budaya, agama, dan suku bangsa, serta berkontribusi dalam menciptakan harmoni sosial di tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, poin gotong royong. Peserta didik mampu bekerja sama dengan orang lain, menunjukkan solidaritas membantu sesama, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang melibatkan kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pada poin mandiri, peserta didik mampu mengambil inisiatif bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya sendiri, serta memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi tantangan dan menyelesaikan tugas tanpa bergantung pada orang lain. Selanjutnya, pada poin bernalar kritis, peserta didik mampu berpikir analitis, mengevaluasi informasi secara objektif, serta memecahkan masalah dengan logika dan rasionalitas. Dan yang terakhir adalah pada bagian kreatif. Di sini peserta didik mampu menghasilkan ide-ide inovatif, menemukan solusi kreatif untuk berbagai masalah, dan mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk seni dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pada bagian target peserta didik. Nah, jadi di sini pada bagian target peserta didik saya menambahkan strategi khusus untuk mendukung peserta didik dengan pencapaian rendah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua peserta didik termasuk yang memiliki pencapaian rendah dapat mencapai target pembelajaran secara lebih efektif dan inklusif. Jadi di sini saya menambahkannya dengan penjelasan membutuhkan lebih banyak waktu dan bantuan untuk memahami materi ajar, mungkin kesulitan dengan keterampilan dasar, dan memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih individual. Lanjut pada bagian tujuan kegiatan pembelajaran.
Jadi di sini saya menambahkan dengan tujuan tambahan yang lebih spesifik dan terukur, di mana tujuannya adalah untuk memberikan panduan yang lebih jelas tentang apa yang diharapkan dari peserta didik dan memastikan pencapaian tujuan dapat dievaluasi dengan lebih tepat. Di mana di sini pada tujuan pembelajaran ada sekitar 5 poin yang saya masukkan. Yang pertama itu, peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama, seperti menyelesaikan proyek kelas, membersihkan lingkungan sekolah, atau mengorganisir acara sekolah. Lanjut pada poin kedua, peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama, seperti bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas kelompok, bergotong royong dalam membersihkan ruang kelas, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar seperti kerja bakti di masyarakat. Lanjut pada poin ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi peran masing-masing anggota tim dan mengatur tugas-tugas sesuai kemampuan individu untuk memastikan pencapaian tujuan secara efisien. Lanjut pada poin keempat, peserta didik dapat mengevaluasi efektivitas kerjasama tim melalui refleksi dan diskusi kelompok, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan dalam proyek-proyek mendatang. Lanjut pada poin kelima, peserta didik dapat menunjukkan peningkatan dalam keterampilan komunikasi dan koordinasi selama pelaksanaan kegiatan gotong royong yang diukur melalui penilaian per review dan observasi guru. Lanjut pada bagian pertanyaan pemantik. Jadi di sini saya menambahkannya dengan pertanyaan pemantik tambahan yang lebih mendalam, di mana tujuannya adalah untuk merangsang pemikiran kritis dan mendorong diskusi yang lebih bermakna di antara peserta didik. Jadi di sini saya mulai menambahkan pada poin ketiga, di mana pertanyaannya itu seperti mengapa gotong royong penting dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut pada poin berikutnya, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman gotong royong di lingkungan sekitar kita? Lanjut, bagaimana perasaanmu saat ikut serta dalam kegiatan gotong royong? Ceritakan pengalamanmu. Selanjutnya, bagaimana cara kita bisa memotivasi teman-teman untuk lebih aktif dalam kegiatan gotong royong? Lanjut, apa yang bisa terjadi jika tidak ada gotong royong di masyarakat? Selanjutnya, bagaimana kita bisa membagi tugas dalam gotong royong agar semua orang merasa adil dan terlibat? Lanjut, ceritakan contoh kegiatan gotong royong yang pernah kamu lakukan di sekolah atau di rumah dan apa manfaat yang kamu rasakan. Selanjutnya adalah apa yang bisa kita lakukan jika ada anggota kelompok yang kurang aktif dalam gotong royong, bagaimana cara mengatasinya. Jadi itu dia pada bagian pertanyaan pemantik. Lanjut pada bagian media pembelajaran. Jadi pada bagian media pembelajaran, saya menambahkan dengan media pembelajaran tambahan seperti infografis atau bahan bacaan interaktif, di mana tujuannya adalah untuk memperkaya sumber belajar dan meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui berbagai format media. Di mana di sini saya mulai menambahkan pada poin D, yaitu infografis yang menyajikan informasi secara visual tentang pentingnya gotong royong, manfaatnya, dan langkah-langkah pelaksanaannya. Infografis ini bisa digunakan sebagai bahan diskusi kelas atau sebagai materi pendukung dalam presentasi. Lanjut pada poin E, saya menambahkan dengan bahan bacaan interaktif seperti e-book atau modul digital yang mengandung cerita-cerita inspiratif tentang gotong royong, lengkap dengan aktivitas interaktif atau kuis yang dapat memperkuat pemahaman peserta didik mengenai konsep gotong royong. Lanjut pada bagian kegiatan pengajaran di kelas, khususnya pada kegiatan pembuka. Di sini saya menambahkan dengan aktivitas pembuka yang lebih interaktif seperti permainan singkat atau ice breaking yang relevan dengan materi, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan menarik sehingga peserta didik lebih siap untuk memulai pelajaran. Jadi saya menambahkan pada poin E, di mana
Guru mengadakan permainan singkat atau ice breaking yang relevan dengan materi pembelajaran seperti permainan tebak gambar tentang gotong royong atau aktivitas berbagi cerita singkat di mana peserta didik menceritakan pengalaman mereka tentang kerja sama dalam kelompok, di mana aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Lanjut pada bagian kegiatan pengajaran di kelas, yaitu pada kegiatan inti. Di sini saya menambahkan dengan lebih banyak variasi seperti simulasi peran atau diskusi panel untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Tujuannya adalah untuk menyediakan pengalaman belajar lebih kaya dan mengembangkan keterampilan praktis serta kolaboratif peserta didik. Jadi, saya mulai menambahkan pada poin I, J, dan H. Di sini pada poin I, saya menambahkan dengan guru mengadakan simulasi peran di mana setiap kelompok diminta untuk memerankan situasi tertentu yang membutuhkan kerjasama dan gotong royong, misalnya skenario kerja bakti di lingkungan sekolah atau proyek bersama. Lanjut pada poin J. Di sini setelah simulasi, jadi guru menambahkan diskusi panel dengan perwakilan dari setiap kelompok untuk membahas pengalaman mereka selama simulasi dan bagaimana mereka menerapkan gotong royong dalam skenario tersebut. Di mana diskusi ini juga bisa melibatkan tanya jawab dengan peserta didik lainnya. Dan yang terakhir pada poin K, guru menyimpulkan hasil diskusi dan mengaitkannya kembali dengan materi pembelajaran yang menekankan pentingnya gotong royong dan kinerja dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Lanjut pada bagian penutup, saya menambahkan dengan kegiatan refleksi yang lebih mendalam seperti menulis jurnal reflektif atau melakukan sesi sharing pengalaman pribadi terkait materi. Tujuannya itu adalah untuk membantu peserta didik merefleksikan pembelajaran mereka, memperdalam pemahaman dan menghubungkannya dengan pengalaman pribadi mereka. Jadi di sini saya mulai menambahkan pada poin C dan D, di mana guru mengajak peserta didik untuk menulis jurnal reflektif tentang pengalaman mereka selama pembelajaran, khususnya mengenai apa yang mereka pelajari tentang gotong royong dan kerja sama tim. Peserta didik diminta untuk mencatat poin-poin penting, kesan, serta hal-hal yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada poin D, setelah menulis jurnal reflektif, guru mengadakan sesi sharing pengalaman pribadi di mana beberapa peserta didik secara sukarela berbagi cerita tentang bagaimana mereka pernah mengalami atau mengamati gotong royong dalam kehidupan mereka dan dampak positifnya. Mungkin hanya itu yang saya modifikasi dari modul ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.